Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan serta umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tip cara melatih merpati piyik giring perdana. Seperti apa caranya? Yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe dan dukung channel saya, terima kasih. Yuk kita bahas ke caranya bagaimana melatih merpati piyik giring perdana. Nah, oke teman-teman, untuk melatih merpati piyik ini kita bagi step by step ya teman-teman. Jadi ada step-stepnya biar kita nggak terburu-buru. Jadi step itu tahapan demi tahapan. Oke, yang pertama itu merpati yang sudah beranca teman-teman. Beranca itu dalam artian sudah dewasa atau siap jodoh, peger, atau apa lagi ya kata lainnya. Ya pokoknya udah siap dikawinkan. Nah, piyik berak atau sudah beranca itu teman biasanya usia lar merpati sisa 4 teman-teman. Cuman ini berbeda-beda ya teman-teman. Jadi ada yang sisa 4, ada yang 2, ada yang 1, ada yang 6. Nah, di sini saya ada merpati baru ya teman-teman. Yang sisa 6 itu sudah giringnya sudah bagus. Nah, untuk merpati yang sudah berak atau sudah beranca itu teman-teman jemur dulu teman-teman. Nah, proses waktu jemurnya itu kita tentukan dari kekuatan si merpatinya. Nah, cara menentukan kuat atau tidaknya itu dilihat dari ketika teman-teman menjemur merpatinya itu. Kalau merpati piyiknya sudah membuka mulut teman-teman sudah. Jadi untuk durasinya itu nggak bisa ditentukan. Jadi setiap merpati itu kondisinya berbeda-beda tergantung dari ketahanan merpatinya. Jadi patokannya teman-teman bisa dipatokan dengan ketika merpati piyiknya membuka mulut. Nah itu baru sudah. Nah itu proses pelatihan sebelum pelatihan ya teman-teman. Jadi merpati yang piyik yang berak harus dijemur dulu teman-teman. Kurang lebihnya 1-2 jam lah teman-teman. Cuman kalau teman-teman bingung atau susah untuk menentukan waktunya, teman-teman bisa lihat dari mulut merpatinya. Kalau sudah membuka teman-teman sudah diangkat. Nah, cara melatih piyik giring perdana sebelum ke caranya itu adanya proses penjodohan teman-teman. Jadi teman-teman sebelum melatih merpati piyik kita itu lakukanlah penjodohan. Nah, untuk caranya penjodohan piyikan teman-teman bisa cek di playlist saya, ada cara menjodohkan merpati piyikan. Nah, usahakan teman-teman dalam penjodohan itu merpati si jantannya benar-benar ingin kawin teman-teman. Jadi beraknya sudah berak pol, berancanya sudah beranca pol. Nah, yang kedua teman-teman usahakan carilah betina yang benar-benar sudah siap. Siap dalam artian siap kawin, siap bertelur, dan siap untuk dimainkan ya teman-teman. Secara fisik sehat. Sehat baik fisiknya maupun dalam reproduksinya teman-teman. Nah, setelah teman-teman melewati tahap 2 tadi ya teman-teman, ini barulah kita bisa menggiringkan merpatinya. Kalau teman-teman belum tahu cara menggiringkannya merpati piyikan, teman-teman bisa cek di playlist ada ya teman-teman. Nah, proses inilah teman-teman giring perdana yang namanya giring pertama. Awal kali pertama merpati kesayangan teman-teman giring. Nah, dari sini nih kuncinya nih teman-teman. Nah, untuk tahap giring perdana ini teman-teman nggak usah membawa merpatinya ke lapangan ya teman-teman. Jadi cukup di sekitar rumah saja. Itu dengan cara pelatihannya juga nggak perlu kita terbangkan. Cukup dengan cara menaik turunkan saja teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melatih merpati otot-otot kecil. Nah, kenapa kita harus menaik turunkan di rumah saja? Itu tujuannya untuk agar otot-ototnya tidak cedera ya teman-teman. Jadi kalau kita membawanya itu biasanya yang pertama giringnya juga masih belum bagus untuk merpati piyikan.
Jadi kita cukup di rumah saja dengan si betinanya itu kita panas-panasin dengan pejantan lain agar merpati yang piyiknya yang giring perdana itu bisa lebih giring keras teman-teman. Jadi untuk pembentukan otot-ototnya melatih sejak dini ya teman-teman. Jadi teman-teman lakukan seperti itu. Nah oke, untuk giringan yang kedua teman-teman. Untuk giringan kedua itu kita lakukan tahap fokus ke betina setelah merpatinya mengetahui telur ya teman-teman biasanya. Jadi tahap kedua ini kita harus benar-benar si merpati piyiknya harus mengetahui telur terlebih dahulu. Tahap ini teman-teman nggak perlu jauh-jauh teman-teman untuk menerbangkannya, cukup 10-15 meter saja. Usahakan si jantannya itu benar-benar tahu ke betina. Jadi di tahap ini fokusnya ke betina teman-teman. Bila mana si jantan nggak fokus ke betina, kita dekatkan lagi. Itu maksimal kalau saya biasanya itu 10 meter sudah cukup. Cuman teman-teman kalau biasanya kalau 10 meter belum tepat betina, teman-teman bisa mundurkan lagi dengan jarak 5 meter saja teman-teman. Nah di sini prosesnya fokus ke betina untuk giringan kedua. Ini setelah tahu telur ya teman-teman. Kalau belum tahu telur, teman-teman cukup dipanas-panasin saja. Setelah giringan kedua, setelah si merpatinya mengetahui telur atau sudah mengeram, teman-teman bisa lob-lob jarak dekat saja, masih di rumah teman-teman. Jadi jaraknya itu sekitar 5-10 meter ya. Usahakan 5 meter aja dulu teman-teman, sampai benar-benar si jantannya fokus ke betina. Setelah tahap fokus ke betina, teman-teman lanjut ini giringan ketiga. Berarti teman-teman ini di giringan ketiga kita fokus di lapangan. Jadi merpati kesayangan kita yang piyiknya itu boleh teman-teman dibawa ke lapangan. Setelah melewati proses tahap 1 dan tahap 2 ya teman-teman. Nah tahap 3 itu giringan ketiga teman-teman. Jadi tahap 3 giringan ketiga. Jadi udah tahu telur 2 kali atau 2 giringan. Cuman ini masuknya ke tahap 3 ya teman-teman. Nah untuk tahap 3 teman-teman bisa bawa ke lapangan. Nah untuk melatihnya itu teman-teman nggak perlu jauh-jauh teman-teman, sama seperti tahap 2, cuman bedanya di tempat teman-teman. Jadi untuk pengenalan lapangan agar merpati si piyikan mengenali lingkungan situasi di lapangan teman-teman. Untuk jaraknya itu tergantung dari kondisi merpatinya. Kalau kondisi merpatinya bisa sampai 100 meter atau 150 meter, teman-teman silakan bisa diterbangkan. Kalau kondisi merpatinya belum bisa, teman-teman dekatkan lagi. Jadi jangan terburu-buru teman-teman. Slow, santai saja teman-teman. Yang penting itu kita proses ya tahap demi tahap agar merpatinya itu tidak rusak. Karena kalau merpati piyik tahap awal salah latih itu akibatnya seperti si Neros teman-teman. Itu si Neros saya beli itu udah rusak. Nah sekarangnya alhamdulillah sudah membaik. Saya latih ulang, saya istirahatkan, dan sekarang juga si Neros masih dalam pelatihan ulang. Nah itu teman-teman, jadi keketan yang ketiga ya teman-teman, giring ketiga. Jadi fokus ke lapangan biar nanti di sana adaptasi lingkungannya biar bagus. Biar si merpatinya nggak takut sama orang. Karena biasanya kalau sudah kita terjun di lapangan itu biasanya banyak penggemar merpati lainnya yang sama melatih piyikan juga. Nah perlu diingat nih teman-teman, untuk proses latihannya ketika pengenalan lapangannya teman-teman harus atur giringannya, yaitu di giringan B atau giringan sepi. Usahakan jangan ada burung yang mapan teman-teman. Jadi dikhawatirkan nanti kalau merpati piyik ketemu dengan burung mapan yang di lapangan, itu nanti mentalnya biasanya down. Cuman ini hanya beberapa merpati ya teman-teman, ada yang mentalnya sudah bagus. Tapi untuk minimalisir agar tidak terjadinya gandeng di lapangan, teman-teman usahakan cari lapangan yang pada giringan B. Biasanya B itu sepi teman-teman. Jadi B itu khusus untuk merpati yang masih piyikan. Kalau A itu biasanya burung-burung yang sudah mapan teman-teman. Jadi usahakan ketika teman-teman bawa ke lapangan itu jangan di giringan A ya teman-teman. Jadi di giringan B agar
merpati teman-teman tidak tergandeng dengan merpati mapan, apalagi nanti ketemu dengan burung yang mapan terus nakal. Wah, itu berdampaknya sangat buruk bagi merpati kesayangan teman-teman. Nah, sekarang tahap akhir teman-teman, yaitu kita mencoba merpati piyiknya dengan cara digandeng ya teman-teman. Jadi setelah teman-teman melewati 3 tahap tadi, nah tahap berikutnya keempat itu dengan menggandeng teman-teman, menggandeng merpati teman-teman. Nah, ingat untuk lawan gandengnya itu teman-teman, jadi teman-teman carilah merpati gandengnya yang tidak agresif, tidak nakal, bisa menuntun atau mempunyai jalur yang bagus seperti lurus terus. Nah, teman-teman bisa menggandeng dengan merpati tersebut. Jadi bagaikan gandengan itu usahakan dia melatih merpati yang masih piyikan teman-teman. Jadi agar nantinya mentalnya merpati yang masih piyikan atau masih bahan teman-teman tidak rusak. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itulah tahapan-tahapan yang saya sebutkan satu persatu. Untuk pelatihannya teman-teman bisa cek di playlistnya, ada untuk dari pelatihannya, caranya bagaimana, untuk prosesnya bagaimana, itu ada semua di playlist. Di video kali ini saya cuma menjabarkan saja caranya agar teman-teman itu yang mempunyai keluhan merpatinya ketika masih piyik terus ketika dilatih itu kebanyakan banyak yang bertanya itu mengalami kegagalan atau rusak mental dan karakter merpatinya. Jadi kalau teman-teman mau merpatinya bagus, ya ikutilah saran saya yang saya jelaskan di awal ya teman-teman. Jadi melakukan 4 tahap, jadi baru teman-teman bisa menggandengnya. Dan ingat, ketika menggandengnya juga teman-teman harus cari gandengan yang baik atau yang tidak nakal, yang mempunyai sifat didik ya teman-teman. Itu baik merpati kolong, merpati balap, biasanya harus memakai pelatih yang nggak nakal atau nggak arogan ya teman-teman. Jadi biar bisa melatih merpati yang masih piyik. Oke teman-teman, itulah cara melatih merpati piyik giring perdana ya teman-teman. Sekian saja video dari saya, semoga bermanfaat. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.